Ya, jadi hari ini gue bakalan bahas tentang ini yang lagi rame-ramenya nih, lagi heboh-hebohnya nih tentang wabah epidemik, pada wabah pandemik yang lagi heboh sekarang nih di Indonesia kan udah pasiennya bertambah banyak ya. Oke, jadi sebelum gue bahas tentang tema video hari ini, gue mau terima kasih banget nih buat teman-teman yang udah subscribe. Jadi gue seneng banget, ini baru sebulan ya. Kemarin itu tepat tanggal 24 itu, jadi gue hitung pas sebulan dari pertama kali gue upload video di YouTube. Gue seneng banget, udah 900 subscriberan terakhir tadi gue lihat, udah mau 1000 tuh. Jadi gue terima kasih banget, terima kasih lagi sebanyak-banyaknya teman-teman yang udah subscribe, udah komen juga tuh kan, yang udah share juga video gue ke teman-temannya. Soalnya gue nggak tahu juga nih, itu teman-teman emang suka sama gue apa karena Bang Acinya nih ya kan, gue nggak tahu juga. Tapi yang jelas teman-teman berarti udah kasih gue kepercayaan, gue bakalan menghibur kalian ya kan. Subscribe, jadi bakalan tahu video-video gue yang berikutnya. Seneng banget dah pokoknya, nggak tahu mau ngomong apa lagi. Gue nggak pernah ngebayangin sih bakal punya subscriber sebanyak ini, cuman gue tetap usaha ya, buat video yang lebih bagus lagi ke depannya. Jadi satu nih, pertama yang mau gue jelasin kenapa video gue begini-begini mulu, kan cuman ngomong depan kamera ya kan. Gue ini lagi stay di Cina, jadi di Cina ini juga lagi wabah penyakit ini. Terus juga di sini udah kondisinya udah ngebaik sih, udah mulai kondusif, cuman tetap dihimbau dari pemerintah jangan sembarangan keluar dulu. Jadi sampai tuntas banget baru boleh keluar. Karena kebetulan di sini mulai wabahnya duluan, jadi cepet ya kan selesainya. Juga pemerintah Cina-nya juga ada kesiapan. Jadi sebenarnya gue mau bikin video ke depannya tuh, gue bakalan satu bikin sosial eksperimen. Yang kedua gue bakal pergi ke tempat-tempat yang menarik di Cina. Gue bakal pergi ke sana ya, bikin kayak vlog, travel vlog lah ya. Pokoknya seru-seruan lah, banyak banget yang gue mau bikin. Cuman ya karena berhubung di sini wabahnya udah begini kan, jadi susah juga. Gua juga cuma bisa bikin video dari dalam rumah. Terus kedepannya gua bakal bikin juga tuh, gua terima saran dari teman-teman, gua bakal bikin main game tuh bareng Bang Aci ya kan. Gua sebenarnya udah berhenti main game, udah nggak main game lagi. Cuman gua bakal coba main lagi sama Bang Aci GameSpot. Gua di sini stay di Cina buat kuliah, masih ada kelas online gitu. Jadi kalau kelas online itu kan gampang ya, gimana maksudnya tuh gampangnya tuh kita kelasnya online kan, jadi kita cuma stay di rumah tuh, nggak ketemu langsung sama gurunya, nggak perlu ke kelas, juga lebih gampang lah, lebih praktis. Jadi itu biasanya tugasnya yang dibanyakin guys, jadi capek juga sih ya, cuman ya udahlah kan udah begini kondisinya, maklumin aja. Yuk kali ini tentang wabah penyakit ini nih di Indonesia. Gua ada beberapa poin penting nih, kita sebagai warga Indonesia juga jangan satu nebarin hoax. Apa nih, kayak kemarin tuh kan gue lihat di YouTube banyak bilang buatan manusia lah, apalah. Ya enggak lah, gimana tuh bisa virus buatan manusia, apa senjata ilmiah lah, apalah. Enggak lah, Korea Utara aja yang ketutup banget gitu tetap bisa ketahuan kan mereka lagi ngerjain apa, ngebahayain gak nih buat dunia. Jadi itu pasti setiap negara juga ada badan intelnya kan. Terus yang kedua, ngehabisin populasi manusia lah, apalah, karena populasi manusia kebanyakan. Ya enggak lah. Satu nih, populasi banyak berarti konsumennya juga banyak. Jadi di negara-negara itu kalau warganya banyak ya juga untungnya juga lumayan buat negara. Satu, pajak ya kan. Terus artinya juga makin banyak konsumen. Menurut gua sih penting lah itu. Kenapa? Karena kayak di Cina aja kan dulu kebijakannya cuma boleh satu anak. Terus lama-lama diganti ya kan. Kalau yang pertamanya anak cewek boleh lahirin lagi. Terus batasnya 2. Anak yang kedua itu nggak peduli cowok apa cewek, pokoknya masih berhenti. Terus kalau misalnya anaknya pertama yang cowok, terus itu nggak boleh ada anak yang kedua. Tapi lama-lama kan udah bebas. Ini sekarang boleh 2, nggak peduli cowok apa cewek, yang anak pertamanya boleh punya anak 2. Karena mereka juga populasinya menurun. Mereka juga butuh populasi. Setiap negara itu butuh populasi. Jadi nggak mungkin lah itu dihabisin. Apalah Illuminati apa. Gue sih nggak percaya yang begituan.
itu menurut gua cuman dibuat-buat untuk mengacauin apalah, nggak tahu juga. Jadi buat teman-teman, menurut gua subscriber gua lebih pinter lah dari gua, jadi gua nggak perlu ceritain itu. Yang kedua, kita tuh harus nggak boleh anggap remeh. Jadi kita nggak boleh panik, tapi yang jelas mesti tetap ada kewaspadaan. Nah, kewaspadaan di sini nih apa nih artinya? Jadi maksud gua kewaspadaan itu kita tetap satu, pertama percaya sama pemerintah, tapi juga semuanya itu dimulai dari diri kita sendiri. Jangan ngarep pemerintah aja nih, wah pemerintah gimana nih, nggak begini, nggak begitu, nggak begini, karena pemerintah itu susah guys. Pemerintah itu serba salah. Ntar kalau di lockdown ada yang ribut, ntar nggak di lockdown ada yang ribut. Ini kan udah banjir aja kan udah kepusingan kita, apalagi wabah begini ya kan. Jadi juga mesti dari diri kitanya juga. Jadi kita kemana-mana tuh pakai masker. Kalau ke tempat-tempat yang rame itu juga jangan terlalu deket ya kan. Terus juga social distancing, jadi jarak per antar orang. Terus juga kalau misalnya nggak penting-penting banget kan jangan keluar. Jadi misalnya dari satu keluar, jadi social distancing itu juga bakal berpengaruh baik kalau orang yang keluarnya juga nggak banyak gitu loh. Jadi misalnya contoh nih, di satu keluarga 5-6 orang. 5-6 orang ini dalam satu keluarga cukup satu aja ya kan yang keluar belanja kebutuhan ke pasar apa. Jadi social distancingnya juga bisa diterapkan gitu loh. Misalnya mau naik bus, antrinya per orang itu 2 meter, 3 meter. Jadi juga orangnya nggak banyak. Ntar ini mau beli kebutuhan belanja, satu keluarga 3 orang pergi, itu social distancingnya juga udah nggak ada kan, udah susah ruang bergeraknya. Terus yang ketiga nih, masker. Banyak orang bilang nih, wah masker itu kan masker biasa apa, bukan masker dokter khusus apa, jadi dipakai juga nggak guna sebenarnya apa. Masker itu kalau udah wabah begini tetap ada gunanya banyak, meskipun kemungkinan bakal kenanya ya jelas ada, tapi lebih baiknya kalau lu pakai masker. Meminimalisir, meskipun anggap aja nih meminimalisirnya cuma 1%, ya jelas ada perbedaan dong meskipun hanya 1%, jadi lebih baik pakai. Sudah. Poin berikutnya juga maksud gua dari masker ini itu apa, yang kedua itu mencegah tangan kita megang ke muka. Ini virusnya nih airborne nih, jadi bisa di udara, tapi itu memang nggak langsung jatuh. Nah itu makanya pakai masker tetap ada gunanya. Terus juga misalnya virus ini juga udah terbang jatuh menghinggap di barang-barang kalian, waktu kalian pegang ke muka, kehisap apa di mata dia masuk, itu Anda juga bisa terinfeksi loh guys, teman-teman. Kegunaannya biar kita habis pegang barang apa nih, satu lapisan lagi gitu loh, masih ada maskernya. 3 ya sering-sering cuci tangan. Virus itu kecil banget loh guys, lebih kecil dari bakteri. Itu sih poin penting yang menurut gua. Jadi himbauan gua yang gua tegasin sekali lagi, kalau nggak penting-penting banget gak usah keluar. Kalau keluar juga mesti pakai masker gitu kan. Terus cuci tangan, dari luar masuk cuci tangan. Kalau keluar juga jaga jarak, social distancing tadi. Tapi katanya WHO udah ganti ya, bukan social distancing lagi, karena social distancing itu pakai gadget kan, pakai HP apa WhatsApp, WeChat, Line gitu kan. Sekarang katanya WHO itu ganti physical distancing, katanya sih begitu ya kan. Gua mau bilang jangan percaya berita-berita hoax yang nggak ada pertanggungjawabannya gitu loh. Kayak berita sepotong itu termasuk juga. Jadi kayak jangan mudah percaya, jangan gampang panik, tetap waspada, percaya aja sama pemerintahan kita. Terus juga bukan modal percaya aja ya kan, kita juga jangan modal nyuruh pemerintah begini dong, pemerintah begitu dong, tapi dari diri kitanya juga sendiri harus ada gitu loh. Udah diliburin ini malah nanti pergi jalan-jalan ya kan, begitu. Jadi itu juga kitanya juga egois gitu, nggak ada pertanggungjawaban dari diri kita sendiri. Yang kita itu harus berbuat bisa berguna untuk banyak orang gitu loh. Jadi dengan kita di rumah, kita udah bisa menyelamatkan banyak orang gitu loh. Dari hal-hal sederhana aja begitu. Jadi kita juga hidup jangan egois, pikirin kita sendiri doang. Wah gua di rumah bosen nih, wah gua di rumah mau makan apa nih, nggak ada duit, cari duit susah, pemerintah apa kasih gua duit apa. Ya nggak begitu juga ya kan, karena kalau kitanya juga terjangkit, kedepannya tambah parah, levelnya makin tinggi, bakal diadain lockdown itu tambah lama lagi wabahnya selesai apa, berarti kan udah menjangkit kemana-mana, udah banyak, itu tambah parah lagi, tambah lama lagi, jadi ekonomi kita juga tambah rusak gitu loh.
Jadi jangan terimalah itu hoax kayak bilang apa ini, wah pemerintahan kita ini lebih milih ekonomi, harusnya di lockdown dong, begini. Itu salah satu contohnya ya kan. Sekarang begini dah logikanya, kalau misalnya pemerintah mikirin ekonomi nih, jadi nggak lockdown apa-apa. Kalau sampai terjangkit, kedepannya bakal lebih parah lagi. Jadi pemerintah itu mikir buat ke depan dong. Kalau ke depannya lebih parah lagi ya ekonomi lebih hancur dong. Jadi nggak mungkin lah pemerintah kan maksud gua nggak mungkin lah pemerintah mikirnya nggak sepanjang itu buat ke depan. Kalau di Indonesia bilangin yang beginian udah susah guys, udah dicampur-campur sama politik. Karena gua bukan orang politik, jadi bukan juga dari partai mana, jadi gua cuman bilangin ini himbauan buat teman-teman subscriber gua. Karena gua sayang guys sama kalian. Jadi gua ngerasa gua di sini ada kemampuan buat ngeberitahu orang-orang di sekitar gua, jadi gua bikinlah videonya. Makanya jangan gampang panik. Sudah itu juga kayak berita-berita itu mesti kita saring dulu. Jangan percaya kayak terprovokasi gitu ya dari berita-berita yang terpotong. Contohnya kemarin itu kayak yang jelas aja nih. Sebenarnya banyak ya contohnya, cuman gua mau bilang ini satu aja. Kayak kemarin di Cina itu ada satu video rumah warga itu dipaku, diblok, videonya dipotong cuma berapa detik. Jadi orang kan nggak tahu itu kenapa tuh dibeginiin. Jadi wah gila ini perintahnya Cina sampai segininya nih, orang terkena wabah langsung ditutup begitu pintunya, dipaku ya kan, di apalah, orangnya nggak bisa keluar lagi gitu loh. Tapi itu sebenarnya karena gua di Cina, jadi gua ada banyak lah dari website itu bisa lihat lah dari orang sebar-sebarin. Jadi itu kalau video fullnya, jadi orang itu sebenarnya balik dari luar daerah, yang daerah banyak terjangkit wabahnya, terus dia balik ke kampungnya terus dia nggak mau di karantina 14 hari gitu loh. Jadi kalau di karantina biarin dia stay di suatu tempat yang udah disediain ya kan, nanti dikasih makan apalah. Tapi orang itu nggak mau, jadi dia nekat gitu loh, kayak kabur gitu balik ke rumahnya. Jadi itu rumahnya itu ditutupin begitu biar dia nggak sembarang keluar, karena kita kan nggak tahu dia itu positif apa negatif. Tetap dikasih makan, jadi dari jendela itu dikasih kayak ember lah gitu, dikasih tali ya kan, ntar bahan-bahan makanannya dimasukin dari jendela gitu. Jadi kalau kayak akses pintu itu sengaja ditutup biar nggak sembarangan keluar. Karena nggak mungkin dong orang jaga 24 jam ya kan di situ buat jagain mereka aja. Karena mereka nggak kooperatif. Jadi jangan percaya hoax, jangan gampang panik. Yang kedua, jangan percaya lihat dari video-video yang dipotong. Sebenarnya videonya itu semuanya asli, bukan hoax. Kalau yang kayak video dipotong deh, videonya itu asli. Cuman karena nggak jelas, orang berasumsi jadinya. Itu tuh dua. Itu aja sih. Doa gua ke depannya Indonesia bebas dari wabah penyakit ini, cepat bebas, semuanya sehat di rumah. Gua di sini mencari cara, kalau misalnya di sini udah ngebaik lebih cepet, gua coba bikin video-video lain yang lebih kreatif buat kalian, ngehibur yang lagi stay di rumah nih. Pokoknya jadi doa gua ke depannya semoga semua teman-teman sehat semua. Kalau setuju sama video ini boleh di-share ke temennya.